Kita jumpa lagi, saya cooking coach dari Happy Healthy Cooking. Kali ini kita akan memperagakan tentang cara masak yang lebih sehat. Bagaimana cara masak yang lebih sehat? Simple. Menu kita hari ini simple saja. Kita akan bikin kue, kita akan rebus sayur-sayuran, dan kemudian kita masak nasi, makanan biasa yang kita sehari-hari. Dan satu lagi, steam ikan. Kita akan kerjakan ini semua dalam waktu yang sesingkat mungkin. Ya, saya akan mulai dari membuat kue. Kenapa saya akan mulai membuat kue? Karena pada saat membuat kue, ini waktunya yang paling lama. Yang lainnya akan selesai barengan. Ya, kita usahakan dalam 30 menit selesai semuanya. Oke, kita siap, kita akan mulai. Untuk membuat kue, seperti biasa, bahan-bahan yang kita gunakan adalah tepung. Untuk pemanisnya kita gunakan brown sugar. Kita kasih perasa kayu manis, baking powder, baking soda, dan sedikit garam. Ini kita aduk semuanya biar rata. Aduk rata. Kita kasih celah di tengah untuk masukkan telur. Kita masukkan telurnya, aduk rata. Ini enaknya masak di salad master. Kita akan bikin kue dengan mudah sekali. Tinggal aduk semuanya. Aduk seperti ini. Ya, aduk seperti ini. Kemudian kita tambahkan bukan butter atau mentega yang kita gunakan. Kita gunakan minyak sehat, bisa olive oil, bisa VCO. Dan ini sisa minyaknya saya akan tuang di loyang yang akan kita gunakan. Kita akan tambahkan nutrisi dalam kue ini. Apa yang akan kita tambahkan? Ibu kadang-kadang kesulitan anak-anak untuk makan sayuran. Nutrisi dari sayuran itu kadang-kadang sulit untuk diberikan kepada anak-anak. Nah, makanya di sini saya akan masukkan nutrisi dari sayuran. Sayuran yang kita gunakan, Ibu jangan kaget ya, nanti melihat sayurannya. Kita akan gunakan ya, di sini saya akan gunakan sayurannya adalah wortel, kubis, dan pumpkin yang labu. Untuk wortel saya akan gunakan kon nomor 1 untuk menyerutnya. Kita gunakan kon nomor 1. Cepet ya, motongnya enak. Ini namanya salad machine. Kita akan potong dengan salad machine seperti ini dengan kon nomor 1. Ya. Kemudian kubisnya kita akan hancurkan juga. Kita gunakan kon nomor 2. Ya, kita perlu yang kecil-kecil, hancur. Kita gunakan kon nomor 2. Kemudian untuk pumpkinnya, kita gunakan kon nomor 3. Ya, yang agak besar, biar anak-anak melihatnya seperti keju. Ya. Nah, khusus untuk pumpkin, ini keunikannya, kita tidak perlu kupas. Kita lepas plastik penyangganya, kemudian taruh seperti ini, kita langsung serut. Nah, kalau ini jadinya akan panjang, kita akan potong, ya. Kita akan potong menjadi lebih pendek. Caranya seperti ini, kasih garis.
Dia nanti hasilnya akan lebih pendek-pendek. Oke, sudah ya, kulitnya nggak ikut, dapat pumpkinnya. Sudah seperti ini, mudah saja bikin kuenya. Kita aduk. Ini semua kita aduk kembali. Ibu bayangkan berapa nutrisinya, berapa banyak nih nutrisinya yang akan diberikan kepada anak-anak, pada keluarga kita. Ya. Sudah menjadi adonan seperti ini, kita tinggal panggang. Kita panggangnya tidak akan menggunakan oven, tapi kita akan manggang dalam panci seperti ini. Ini yang saya gunakan adalah panci 3 quart, ya, panci ukuran 3 quart yang biasanya ada steamernya di atasnya. Ini bawahnya saya akan gunakan untuk panggang kue. Saya alasin dengan sisa-sisa minyak yang tadi dari botol. Kemudian kita tuang. Ini kuenya aja adonannya sudah harum, Bu. Harum sekali. Dan ada cinnamon. Kuenya kita taruh di sini. Ya, kita tidak perlu masukkan oven. Ya, kita bisa taruh di panci seperti ini, panggang di atas kompor langsung. Ya. Kenapa biasa kalau kita panggang kue cuma 1 loyang, masak dipanggang di oven, kesulitannya apa? Ruangan panas semuanya. Nah, kalau ini enak, tinggal di atas kompor dengan api yang super kecil. Kita gunakan api yang super kecil. Ya, mungkin kalau ibu biar kelihatan apinya kecil. Kecil sekali, api yang tidak menyentuh panci. Ya. Oke, kita tinggalkan, kita akan panggang. Ya. Panggang dalam kompor seperti ini makan waktu sekitar 35 menit karena ini tinggi. Kalau pendek biasanya 30 menit sudah selesai. Oke, selanjutnya kita akan rebus-rebus sayuran. Rebus-rebus sayuran kan biasa aja, dia memang biasa aja, tapi ini kita akan rebus bagaimana cara merebus yang kita bisa maksimalkan nutrisinya. Di sini contohnya saya akan bikin gado-gado, ya. Saya akan punya wortel, saya akan parut. Sama saya akan dibantu pula oleh salad machine. Saya akan gunakan kon nomor 3. Ya. Saya akan parut wortel. Oke. Di kon nomor 3. Nah, saya akan masaknya di large skillet. Ya, di sini saya sudah taruh jagung. Oke, saya akan tuang wortelnya. Ya, wortel. Kemudian saya akan parut labu siam. Ya, saya punya labu siam. Sama saya akan gunakan nomor 3 juga. Mungkin akan tanya, loh kok nggak dikupas ya? Memang kita nggak kupas sayuran. Kan kita mau maksimalkan nutrisinya. Kenapa kita nggak kupas? Karena kalau kita kupas secara tidak langsung, kita sudah mengurangi beberapa nutrisinya. Biasanya nutrisi paling banyak itu berada tepat di bawah kulit atau kadang-kadang di kulitnya. Ya, makanya ini saya tidak kupas. Saya akan taruh di sini. Dan satu lagi, saya akan masak parut kentang. Sini saya punya kentang, buat gado-gado pakai kentang enak. Tadi waktu parut labu siam itu kebayang nggak? Kalau seandainya kita mau bikin ketupat, sayur untuk ketupat, betapa cepatnya ya parut labu siam. Biasa kita ngiris-ngiris lama,
Ini enak, cepat. Oke. Nah, uniknya kentang, kita harus cuci lagi, ya. Kalau kentang kita harus cuci lagi. Kenapa? Ini banyak tepung-tepungnya, ya. Jadi kita akan kurangi tepung-tepungnya. Kita akan taruh di sini. Oke. Kentang sudah, wortel sudah, labu sudah, gado-gado kalau pakai telur enak ya. Saya nitip telur di sini, saya akan rebus. Ini udah dicuci telurnya. Saya akan titip telur di sini. Saya punya 3 butir telur untuk makan gado-gado. Ya. Sama, kita rebusnya juga tidak menggunakan air, ya. Tidak menggunakan air seperti ini. Kita akan masak dengan api yang kecil, ya. Api kecil itu seperti apa? Kita akan lihat api kecil, ya. Saya akan nyalakan. Nah, ini besar, ya. Kita gunakan api kecil. Nah, ini medium yang mengarah ke kecil. Kita gunakan sampai nanti dia bunyi klik klik klik, baru kita kecilkan. Ini sudah kita siap untuk masak sayur, ya. Kenapa kita tidak pakai air? Karena kalau kita pakai air, secara tidak sengaja pula kita akan melarutkan vitamin-vitamin yang ada. Ada beberapa vitamin yang larut dalam air, jadi kalau kita rebus biasanya akan hilang, ya. Kalau ibu rebus-rebus sayuran, airnya dikemanain? Biasanya kan dibuang. Nah, ini dia. Di sini kita tidak menggunakan air, ya, supaya nutrisinya masih terjaga. Kita masak dengan salad master, nutrisi yang terjaga sampai dengan 93%, ya, up to 93%. Itu sudah diteliti oleh University of Wisconsin. Ini sudah diteliti bahwa nutrisi yang terjaga sebesar 93%. Oke, selanjutnya kita akan memasak tim ikan. Tapi sebelum tim ikannya kita masak, saya akan masak nasi. Masak nasi ini suatu hal yang sangat simpel, tapi kita sehari-hari kita menggunakan masak di rice cooker. Dalamnya rice cooker apa? Ya, kita tahu mangkoknya itu. Nah, sekarang kalau kita masaknya sedikit, aduh ribet ya. Nah, kita akan masak sedikit tapi cukup waktunya sekitar 15-20 menit saja. Ya, tergantung beras yang digunakan. Di sini saya akan pakai yang banyak digunakan yaitu nasi putih. Ya, kita pakai beras biasa. Ya, saya udah cuci dan saya akan gunakan air patokannya. Ini saya ada 1 cup berasnya. Airnya tergantung dari berasnya. Saya akan gunakan 1,5 cup. Ya, ini mudah seperti ini. Sama, ini juga kita tinggal nyalakan apinya. Sama apinya juga kita gunakan adalah api kecil. Ya, ini adalah api besar. Kita akan kecilkan menjadi medium to low. Jadi medium yang mengarah ke kecil. Nanti pada saat klik 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 kita akan kecilkan. Ya. Kenapa sih mesti nunggu klik klik klik? Pada saat klik 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 itu suhu di dalam sudah sekitar 86 derajat. Ya. Dengan suhu 86 derajat seperti ini, nutrisi kita masih terjaga. Ya. Jadi pada umumnya nutrisi akan rusak mulai pada suhu 90 derajat. Jadi kita usahakan sebelum 90 dia udah mulai klik klik klik, kita akan jaga nutrisinya. Ya. Sama ini nasi, wah jadinya lama dong pakai api kecil. Tidak, justru makin cepat. Karena apa? Pada saat suhu klik klik klik, dia kita kecilkan apinya, itu menjadi vakum, semi vakum. Itu mempercepat proses masak. Oke, menu selanjutnya adalah tim ikan. Wah, tim ikan kok cuma di panci kecil gini, ya? Oh ya, tadi masak nasi saya pakai panci ukuran 1 quart. 1 quart itu 0,96 liter. Tadi yang buat sayuran ini namanya large skillet, ya. Ini 1 quart dan saya mau steam ikan
Nah, steam ikan di sini unik, kita tidak pakai kukusan. Kita akan langsung, ini panci yang kita gunakan adalah small skillet, ya. Medianya yang media steam, biasa ibu cari piring-piring yang tahan panas, ya. Nah, bumbunya juga kita ragu-ragu kalau ngeri. Nah, ini kita akan gunakan sawi putih. Media masaknya kita gunakan sawi putih. Ya, jadi sumber airnya adalah sawi putih. Entah sawi putihnya bisa dimakan, bisa dimakan sawi putihnya, ya. Kemudian ikannya, saya di sini ada ikan kakap. Saya akan kasih bumbu, ya. Bumbunya cukup minyak wijen. Saya kasih minyak wijen sedikit. Saya kasih kecap asin seperti ini, ya. Kita aduk yang simpel-simpel aja, ya. Ikannya ini saya akan balik dulu. Kita kasih bumbu. Saya punya ikan kakap di sini. Saya kasih bumbu seperti ini. Ya, kita bikin yang simpel. Kemudian kita taruh di atasnya, ya. Nah, seperti ini kita taruh. Siramkan saus sisanya. Bumbunya apa yang kita gunakan? Saya akan gunakan jahe saja, yang simple. Ikan ketemu jahe itu cocok banget, ya. Kemudian sudah kita tutup. Itu daun bawang. Daun bawang nanti dimasukinya belakangan, ya. Untuk sama seperti yang lain, kita gunakan api medium mengarah low, ya. Tidak api besar, medium mengarah low. Seperti ini, biar kelihatan saya akan angkat dulu, ya. Seperti ini. Sama nanti dia bunyi klik klik klik, kita kecilkan, ya. Sangat simpel semuanya. Jadi masak kita tinggalkan semua, ya. Nanti kita akan kembali lagi sudah matang, ya. Mungkin ada yang nanya, loh kok masaknya ditutup semua ya pancinya? Ini saya nggak aduk-aduk, kue nggak dilihat-lihat, nggak diaduk-aduk bisa. Ya, kita tidak perlu aduk-aduk, ya. Kita cukup tutup semua. Kenapa cara memasak kita ditutup? Karena untuk mencegah adanya oksidasi dari udara ataupun cahaya, ya. Kenapa kita tutup? Oksidasi itu apa, ya? Ini ada contohnya. Ibu mungkin punya apel, dipotong, taruh di meja. Apa yang terjadi dengan apel itu? Dia akan berwarna coklat lama-kelamaan. Nah, itu adalah yang namanya oksidasi, yang sebenarnya itu sudah tidak bisa dimakan, ya. Tidak baik, kurang baik untuk dimakan. Kalau dari cahaya, ya itulah kita mencegah oksidasi dari cahaya. Makanya di Salad Master tutupnya semua stainless juga, tidak kaca, ya. Contohnya apa? Kalau ibu punya food supplement atau vitamin, botolnya warnanya apa? Rata-rata warnanya gelap, ya. Kenapa warnanya gelap? Ya, karena untuk terhindar dari cahaya, ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita tinggal tunggu matangnya. Ini kuenya sudah mulai harum. Ini ada yang udah mulai klik-klik. Sebentar lagi akan klik-klik-klik, ya. Sambil nunggu klik-klik-kliknya itu, saya akan ingatkan sekali lagi, tadi kita potong sayuran menggunakan salad machine untuk gado-gado ini, atau gado-gado atau urat, ya. Kita menggunakan cone nomor 3. Tadi yang untuk kue kita gunakan. Untuk carrotnya kita gunakan cone nomor 1, ya. Untuk kubisnya cone nomor 2, ya. Kalau pumpkinnya kita gunakan cone nomor 3, ya. Terus kita masaknya semua serba ditutup, ya, dengan api yang kecil untuk menjaga nutrisinya. Ini ada yang udah mulai klik. Mungkin kedengaran. Nah, ini nasi, artinya kita harus kecilkan kembali. Oke, kita kecilkan sampai dia tenang seperti itu, apinya kecil sekali, tenang seperti ini, ya udah.
Sebentar lagi akan matang. Tunggu lagi 12 menit dia akan matang. Ya, begitu cepatnya. Oke, sekarang kita lihat sudah matang ya. Kita lihat, pertama kita matikan yang sayuran. Kita lihat. Nah, telurnya saya udah keluarkan dulu ya Bu, karena telur lebih cepat matangnya. Sayurannya kita lihat. Wow, matang ya. Sudah matang. Seger. Telurnya juga sudah matang. Kita lihat sekarang telurnya. Dia matang ya. Kemudian kita lihat ikannya. Nah, ini vacuum ya Bu. Saya matikan. Ini udah vacuum. Nah, seperti ini. Agak keras bukannya. Wah, matang ikannya. Ya. Sekarang kita angkat ikannya Bu. Kalau tadi kan katanya sawinya mau dimakan, bisa. Saya akan taruh di sini. Ya, kena kecapnya, jadi warnanya sedikit coklat dengan daun bawangnya. Oke, jadi ikannya. Ya. Sekarang bagaimana dengan nasinya? Kita akan lihat nasi. Saya matikan. Wow, nasinya juga. Ya, ibu-ibu akan lihat di sini. Nah, ini handle-nya baru saya pasang. Tadi selama masak saya nggak pasang handle. Lihat nasinya. Saya akan aduk. Apakah lengket? Dia tidak lengket sampai ke bawah. Ya, kita lihat di sini. Tidak lengket. Dan kita lihat yang bawahnya masih bergulir satu-satu. Ya, biasa kita kalau masak bawahnya itu adet. Jadi kayak lontong. Ya, kalau ini enggak, sampai bawah masih bergulir satu-satu. Nah, itu yang paling bawah. Ya. Dan dia tidak lengket. Ya, masaknya cepat. Ya, jadi berapa menit kita sudah matang semuanya. Tinggal tunggu kuenya. Ya, bentar lagi kita buka kuenya. Sekarang kita lihat kuenya ya. Udah matang atau belum? Kalau buka kue itu harus sediakan tisu dan tutupnya. Kalau tadi saya buka sayur, buka ikan, saya putar-putar. Kalau kue tidak boleh karena banyak embunnya. Ya, saya buka langsung, ini langsung dilap. Ya, basah tuh langsung mengkilap kan? Kita punya tusuk sate, kita lihat. Wah, sudah matang ya. Sudah matang. Kita matikan. Kita tunggu 1-2 menit biar agak dingin ya. Biar agak dingin biar bisa dikeluarkan ya. Nanti pada saat keluarkannya juga kita akan lihat mudah ya. Kita gunakan handle juga di sini. Nah, handle-nya satu tapi bisa untuk semuanya. Mau yang panjang, mau yang panci gepeng, di large skillet, di small skillet, ini semua bisa digunakan untuk semua ukuran panci ya. Oke, kita akan coba keluarkan. Kuenya pas ya, tidak gosong. Nah, cantik ya kuenya. Sekarang kita akan potong kuenya. Kita lihat, kalau mau dipotong sebaiknya memang dingin. Kalau masih panas dia lunak sekali. Kita akan lihat kuenya. Ya, kita akan coba potong. Lembut sekali kuenya. Ibu kalau di rumah coba bikin, aromanya enak banget Bu. Kita lihat ya. Wow,
Lihat, apakah kelihatan sayur-sayurannya? Nggak kelihatan ya semuanya. Kubisnya. Nah, kita bayangkan berapa banyak nutrisi dalam makanan ini. Ya, jadi anak-anak mau cemilan kue silakan, tapi bayangkan nutrisinya berapa banyak. Ya, sayurannya ada di sini, nggak kelihatan semuanya. Ya, ini malah kol ungunya berubah menjadi kayak seperti coklat, kepingan coklat. Ya, itu dia semuanya ini. Kuenya lembut, ya lembut sekali. Silakan. Jadi hari ini kita masak sudah cukup lengkap, ya. Ada karbonya dari nasi, karbohidratnya dari nasi, kita sudah ada. Fiber, sayur-sayurannya ada, ya gado-gado ini. Kemudian proteinnya kita punya steam ikan. Dessertnya cake dengan nutrisi yang banyak sekali. Kita lihat ya sisi sebelah sininya tuh yang banyak sekali titik-titik coklat, titik-titik keju. Ya, kita kasih lihat di situ. Wah, banyak sekali. Bayangkan berapa nutrisi yang paling banyak. Jadi kita ajak anak-anak makan kue. Biasanya anak-anak senang makan kue seperti ini. Nah, nutrisinya sudah berapa banyak. Ya, kita nggak usah bilangin, udah dikasih sayuran. Ya, oke, ini dia sistem masak Salad Master, teknik masaknya, ya, teknik Salad Master, teknik masak sehat ala Salad Master. Ya, kita lihat cepat sekali ya masak nasi tadi cukup 15 menit, kue 30 menit, steam sayuran ini sekitar 15 menit, ikan juga sekitar 10 menit, sudah jadi semuanya. Ini ada 1 quart, small skillet, large skillet, dan 3 quart untuk yang bikin kue. Oke, demikian acara masak sehat bersama Happy Healthy Cooking. Terima kasih.